Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di sini aku mau memperkenalkan bisnis aku yaitu Koceng Farm, lumbung ternak. Oke. Mengapa peternakan gitu? Peternakan karena menurutku peternakan merupakan salah satu sektor penting dalam industri pangan global dengan populasi dunia yang terus meningkat, permintaan akan produk peternakan seperti daging, susu, dan telur juga semakin tinggi. Namun sektor ini menghadapi berbagai tantangan termasuk keberlanjutan, kesehatan hewan, dan dampak lingkungan. Visi kami adalah di Coach Farm kami berkomitmen untuk menghadirkan inovasi dalam peternakan dengan menerapkan teknologi cerdas dan praktik berkelanjutan. Kami percaya bahwa peternakan masa depan harus selaras dengan alam, produk berkualitas, meningkatkan kesejahteraan hewan dan memberikan produk berkualitas tinggi kepada konsumen. Misinya adalah mengembangkan dan menerapkan sosial teknologi yang ramah lingkungan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas peternakan. Our company values. Yang pertama adalah kami berkomitmen untuk menerapkan praktik peternakan yang berkelanjutan, melindungi lingkungan dan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Yang kedua, kami terus mencari cara baru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui teknologi dan praktik terbaik. Inovasi adalah kunci untuk mencapai keberlanjutan dalam industri peternakan. Kami berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas tinggi yang sehat dan aman bagi konsumen yang dihasilkan melalui praktik yang etis dan bertanggung jawab. Permasalahan dalam peternakan hewan saat ini adalah perubahan iklim, masalah dalam manajemen peternakan. Perubahan iklim adalah dampak cuaca ekstrim pada produksi dan kesehatan hewan. Lalu ada penurunan ketersediaan pakan alami dan air bersih. Lalu dari perubahan iklim juga emisi gas rumah kaca dari peternakan yang memperburuk isu lingkungan. Lalu ada masalah dalam manajemen peternakan. Masalah dalam manajemen peternakan, penyakit hewan yang dapat menyebar dengan cepat, kurangnya adopsi teknologi modern di peternakan tradisional, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di sektor ini. Resistensi antibiotik, penggunaan antibiotik yang berlebihan dalam pengobatan hewan, lalu meningkatnya ancaman kesehatan global akibat resistensi antibiotik, lalu yang ketiga adalah kebutuhan mendesak akan alternatif pengobatan yang aman. Lalu yang terakhir adalah tekanan ekonomi yang banyak sekali dihadapi, terutama untuk kalangan menengah ke bawah, yaitu tekanan ekonomi. Biaya operasional yang terus meningkat, pakan, obat, lalu operasional energi dari pengurus gitu kan. Terus fluktuasi harga pasar untuk produk daging, susu, dan telur. Lalu yang terakhir adalah kesulitan bagi peternakan kecil untuk bersaing dengan skala industri besar. Next. Lalu ini adalah our farming solution. Solusi berbasis inovasi untuk peternakan yang lebih baik. Yang pertama adalah menghadapi perubahan iklim. Bagaimana kami menghadapi perubahan iklim yaitu dengan sebentar maaf. Mengadopsi praktik peternakan berkelanjutan, yaitu menggunakan energi terbaru seperti tenaga surya dan biogas, lalu manajemen sumber daya yang efisien, sistem irigasi cerdas dan pakan yang hemat air, rebiosesi dan carbon offset, mengurangi jejak karbon dengan menanam pohon dan mengelola limbah. Yang kedua adalah meningkatkan manajemen peternakan. Teknologi IoT, Internet of Things, sensor untuk memantau kesehatan hewan, suhu, dan lingkungan kandang, pelatihan dan edukasi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja dengan pelatihan modern, sistem kesehatan hewan yang proaktif, yaitu pemeriksaan rutin dan vaksinasi preventif. Yang ketiga adalah mengatasi resistensi antibiotik. Eh, yang kami lakukan adalah untuk
penggunaan antibiotik secara bijak, penerapan protokol medis yang ketat, alternatif pengobatan, pengembangan probiotik, vaksin, dan pengobatan herbal. Lalu pengawasan ketat. Tentu saja kita akan mengawasi dengan ketat regulasi pemerintah untuk mengontrol penggunaan antibiotik di sektor peternakan. Lalu yang keempat adalah mengurangi tekanan ekonomi. Ini adalah masalah yang krusial ya, soalnya ekonomi gitu kan. Yang kami lakukan adalah diverifikasi produk, menawarkan produk bernilai tambah seperti olahan daging, susu premium, dan telur organik. Lalu kita efisiensi operasional, menggunakan otomatisasi untuk menekan biaya tenaga kerja dan produksi. Terus lalu kita melakukan kemitraan strategis, yaitu dengan kolaborasi dengan koperasi, distributor lokal dan pemerintah untuk mensubsidi atau untuk subsidi atau akses pasar. Our farming products. Kami bangga menawarkan berbagai produk berkualitas tinggi yang berasal dari peternakan kami. Setiap produk kami yang dihasilkan dengan perhatian dan komitmen terhadap keberlanjutan, kesejahteraan hewan, dan kualitas terbaik. Market share-nya pasar lokal 50%, ekspansi regional 30%, dan tujuan untuk internasional 20%. Strategi kami untuk mengekspansi pasar adalah masuk ke pasar baru di kota-kota besar dan wilayah dagang dengan permintaan tinggi. Yang kedua adalah menargetkan pasar ekspor potensial di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Yang ketiga memperkenalkan produk baru seperti olahan susu premium, daging, siap masak, dan telur organik. Yang keempat menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar lokal dan regional, bermitra dengan lebih banyak distributor lokal dan regional, mengembangkan jaringan e-commerce untuk meningkatkan aksesibilitas produk. Yang ketujuh, meluncurkan kampanye pemasaran digital untuk menjangkau generasi Gen Z dan milenial. Yang kedelapan, kolaborasi dengan influencer dan promosi di media sosial. Yang kesembilan, menyediakan layanan pengiriman cepat dan pelacakan online. Yang ke-10, menjamin kepuasan pelanggan melalui dukungan layanan pelanggan. Oke, next. Apa yang membuat kami berbeda dengan kompetitor-kompetitor lain? Yaitu adalah daging, telur, dan susu diproduksi dengan standar mutu terbaik tentunya. Menggunakan teknologi peternakan modern untuk memastikan hasil optimal. Lalu yang kedua adalah berikutnya komitmen terhadap keberlanjutan melalui penggunaan pakan alami dan energi terbarukan. Pengelolaan limbah yang efisien untuk meminimalkan dampak lingkungan. Lalu penerapan sensor IoT atau Internet of Things, yaitu inovasi baru dalam peternakan untuk memantau kesehatan hewan dan kualitas produksi. Lalu yang terakhir adalah sistem optimasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Tentu saja kami menjunjung tinggi nilai-nilai syariah dan memberikan dampak sosial kepada masyarakat sekitar. Kesesuaian syariah dalam peternakan, tentu saja kami sangat menghindari yang namanya riba, dan tentu saja kami memberi manfaat kepada warga sekitar, seperti kita merekrut tenaga kerja dari warga lokal, dari warga sekitar gitu. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Bisa hubungi jika Anda ingin berkolaborasi atau ingin memberi dukungan kepada Koceng Farm. Bisa langsung hubungi nomor di bawah dan bisa mengunjungi alamat email tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.